Merdeka karena anugerah Tuhan. Nah, saya akan baca firman Allah dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Terima kasih buat teman-teman yang terus tetap layar. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kalau ada yang bisa tolong typing di kolom komentar, sehingga mereka yang mungkin terlambat bisa tahu firman Tuhan dari bagian mana. Iya, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, iya, terima kasih Bunda Lilian sudah typing ayatnya. Sekali lagi saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka karena Anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau sekali lagi kalau kita ingat tentang kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kita merdeka karena ada banyak faktor, karena ada perjuangan para pahlawan yang rela mati, ya, dan juga ada yang berkata karena Jepang dibom, ya, Hiroshima dan Nagasaki dibom, sehingga Jepang akhirnya mengundurkan diri atau tinggalkan Indonesia, dan kemudian Indonesia merdeka. Nah, apapun Bapak Ibu Saudara, apa alasannya, tapi kita bersyukur karena bangsa kita Indonesia sudah merdeka. Tetapi sebagai orang percaya, kita sadar bahwa kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan yang sempurna, kemerdekaan yang sungguh-sungguh itu hanya datang daripada Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar yang saya sudah katakan bahwa judul khotbah saya adalah Merdeka karena Anugerah Tuhan. Nah, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa adanya Tuhan, kita karena yaitu kemerdekaan di dalam Tuhan, ya. Nah, kalau ini kisah ini adalah kisah yang sangat umum, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur. Memang ada beberapa prinsip secara umum yang kita bisa lihat bahwa ini membuktikan bahwa Yesus sangat peduli dengan rumah tangga, keluarga orang percaya, siapapun saya dan saudara. Karena lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan di tengah dunia ini adalah keluarga. Ya, mujizat pertama ada dalam keluarga. Artinya Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa usaha manusia, perjuangan kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjadi orang yang berhasil, untuk menjadi orang yang berbahagia, untuk menjadi orang yang sukses, itu dengan kekuatan kita tidak mampu. Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, bukan berarti bahwa kita
benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bisa berkata, oh Pak Pendeta, orang di luar sana itu tidak percaya Tuhan, tapi mereka berhasil, mereka sukses. Iya, itu kelihatannya. Tetapi ada banyak hal yang bisa saja menghancurkan kehidupan mereka, mempermalukan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang Yahudi pada zaman Yesus, ya, pada zaman Yesus itu mereka menyiapkan pesta untuk anaknya menikah itu 7 tahun, disiapkan. Jadi kalau saudara terjadi satu krisis ya, anak lakukan persiapan selama 7 tahun. Jadi apa yang terjadi di dalam pernikahan di Kana ini adalah sesuatu yang akan menjadi aib bagi keluarga, akan menjadi sesuatu masalah besar dalam keluarga itu. Itu sebabnya mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Saya coba untuk meneliti, Bapak Ibu Saudara, waktu Maria berkata kepada Yesus, ibu Yesus yaitu Maria berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Ya, kata Yunani yang dipakai itu adalah hustereho. Hustereho itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja mereka kekurangan anggur, tapi mereka kehilangan persediaan anggur mereka. Ya, jadi arti lain dari hustereho itu adalah mereka kehilangan persediaan. Arti lain daripada hustereho juga adalah gagal. Jadi saudara bayangkan, disiapkan 7 tahun tapi mengalami kegagalan yang akan mempermalukan mereka. Ya, kata hustereho juga secara pasif mempunyai arti melarat. Ini adalah gambaran manusia berusaha dengan berbagai cara pun mereka lukan pan mereka itu cara begitu masalah dalam rumah tangga karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, kita bisa kelihatan kuat dengan kekuatan kita sendiri, tetapi tanpa Tuhan satu waktu ada titik tertentu, ada orang yang menyebutnya sebagai titik nadir. Ada titik nadir di mana kita akan merasa bahwa kita tidak mampu dan kita putus asa kalau kita tidak kenal Tuhan, kalau kita tidak punya Tuhan. Tahukah saudara, saya tidak tulis di sini, saya teringat akan satu artikel yang pernah saya baca. Tahukah saudara, angka bunuh diri terbesar di dunia itu terjadi di mana? Apakah di negara miskin? Enggak. Angka bunuh diri terbesar itu terjadi di Jepang. Kenapa? Karena orang, padahal kita tahu negara Jepang adalah negara yang maju, negara yang canggih, negara yang luar biasa. Tapi kenapa angka bunuh dirinya begitu tinggi? Karena mereka tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka anugerah Tuhan cukup bagi kita. Keluarga ini yang mengundang Yesus untuk hadir. Untung ada Yesus. Puji Tuhan ada Yesus. Kalau tidak, mereka akan malu seumur hidup mereka. Sekali lagi, ini adalah gambaran. Itu sebabnya kita dapat belajar malam ini. Ada 2 hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Allah. Yang pertama, merdeka karena anugerah Tuhan apabila kita melibatkan Tuhan. Sekali lagi, merdeka karena anugerah Tuhan apabila kita melibatkan Tuhan. Kan di Kristen, ya, agama mungkin kita dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam masa depan kita, dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatan kita. Saya berani mengatakan engkau akan melihat bahwa engkau akan gagal.
ya, engkau akan gagal. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya coba untuk melihat, ya, kita belajar firman Allah. Saya melihat kata diundang, ya. Di sini Alkitab mengatakan Yesus dan murid-murid, ayat 2, Yesus dan murid-murid diundang juga ke perkawinan itu. Kata diundang itu berasal dari kata Yunani kaleo, ya. Kaleo itu Bapak Ibu Saudara, bukan saja bicara tentang undangan, ya, seperti kita berpikir tentang undangan pernikahan. Kaleo itu juga mempunyai arti Bapak Ibu Saudara memanggil, ya, memanggil, mengundang. Media dan Tuhan dan jam saudari, ada saya ada tempat Allah, ya, harus rumahnya harus perlu doa, karena kan untuk Tuhan libat, Tuhan sampai apa yang kita doa itu Tuhan berbicara tentang menyebut, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa dalam ibadah Kristen, dalam persekutuan kita, dalam lagu kita, dalam pembicaraan kita, kita menyebut nama Tuhan? Karena kata kaleo juga mempunyai arti menyebut nama Tuhan, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting karena Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha kuasa. Waktu saya dan saudara menyebut namanya, meninggikan namanya, mengagungkan namanya, memuliakan namanya, maka dia akan hadir dan dia akan menyatakan kuasanya, kemuliaannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Kalau Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat terjadi. Perhatikan, waktu Yesus ada di bumi 3,5 tahun, dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Tiap kali dia hadir, mujizat terjadi. Kenapa? Waktu mereka percaya kepada dia, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa mujizat dinyatakan. Nah, itu penting saudara-saudara, ya. Bahkan kata kaleo ini adalah mengucapkan dengan suara nyaring, memanggil dengan lantang. Jadi saudara, sebagai orang percaya, mungkin kita ada yang punya mengatakan bahwa Tuhan tahu isi hati saya. Saya mau katakan kepada saudara, kekristenan berbicara manggil nama dengan mengucapkan pada jadi saya dan saudara cium kita itu Ibu saudara, di mana kita meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, dan Tuhan memakai media ini untuk saya dan saudara belajar bahwa menyenangkan hati Tuhan itu dengan pujian, penyembahan, dengan menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini penting saudara-saudara. Nah, hal yang kedua, kenapa saudara-saudara? Jadi melibatkan Tuhan itu adalah mengundang dia untuk terlibat. Perhatikan, waktu Yesus dengan murid-murid dengan perahu menyeberang danau Galilea, Alkitab mengatakan bahwa Yesus ketiduran dan terjadilah badai. Kenapa terjadi badai dan mereka ketakutan? Alkitab mengatakan karena mereka membiarkan Yesus tertidur. Harusnya mereka betul-betul
fokus dan meminta Yesus untuk terlibat dalam seluruh kehidupan. Itu adalah gambaran, ya. Oleh sebab itu kita perlu melibatkan Tuhan. Nah, mungkin kita berpikir, apa pendeta saya mau melibatkan Tuhan, tetapi mungkin Tuhan belum mau menolong saya. Mungkin Tuhan belum campur tangan dalam hidup saya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada satu pelajaran dari kisah ini juga. Saudara perhatikan waktu Maria, ibu Yesus, Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata, mau apakah ibu? Mau apakah ibu? Ya, daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi Yesus sedang berbicara tentang belum waktunya untuk dia, karena ini mujizat pertama, belum waktunya untuk Tuhan melakukan mujizat. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu begitu mengasihi saya dan saudara. Iya. Wah, sebentar. Kenapa? Iya, masih bisa dengar teman-teman? Kok ada tulisan tidak ada koneksi? Iya, padahal sebenarnya lagi bagus. Begitulah. Iya, kita lanjut. Masih bisa dengar teman-teman? Iya, oh ya, makasih Pastor Bastian. Iya, jadi saudara-saudara melihat di sini bahwa Tuhan berkata bahwa waktuku belum tiba. Tapi ini adalah satu pelajaran penting. Kalau saudara mengundang Tuhan, saudara melibatkan Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan, saudara berteriak kepada Tuhan, ya, saya mau katakan anugerahnya cukup bagi saya dan saudara. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Dia peduli dengan saya dan saudara, dan dia akan keluar dalam tanda kutip dalam rencananya, dalam semua yang dia sudah tetapkan, dan dia akan menolong. Karena Alkitab mengatakan bahwa Maria terus, dia tidak berhenti waktu Yesus bilang waktu dikatakan bahwa tetapi kepada pelayan-pelayan apa setelah itu Maria di si anak tanpa yang dia sembah. Karena itu Bapak Ibu perhatikan di situnya dapat dikatakan keluar dari waktunya oleh Allah. Anugerah biasa dan saudara, sehingga pun buka Tuhan berteri, Tuhan dapat waktunya dan muliaannya dalam hidup kita. Bahkan kita belajar sudah pun suatu sekalipun, tetapi kalau kita berteruk, ini luar biasa. Perhatikan tentang Hizkia, kalau kita baca dalam kitab yang sudah memutihkan mati, tetapi waktu Hizkia tidak putus asa, tidak salahkan Tuhan. Kita mengatakan dia berbalik kepadanya dan dia berdoa, dia mulai berseru, dia mulai meyakini. Iya, dia meyakini bahwa Tuhan itu baik. Ya, saya tidak tahu. Ya, Ibu Elva, ya. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Anugerahnya cukup bagi saya dan saudara. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Saya sudah coba sekaligus 2 paket. Dengan paket pribadi. Atau sebentar saya matikan wifi-nya dulu. Ya, sebentar. Iya. Ya, pakai paket saja. Iya. Nah, saudara,
di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu begitu baik. Perhatikan waktu Maria berkata ya kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ya, saya coba juga untuk meneliti kata buatlah itu. Itu berasal dari kata Yunani poieho. Poieho itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah melakukan, ya, membuat, menghasilkan, menjadikan, mengadakan, menetapkan. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan bagian kita di dalam menerima anugerah Tuhan, menerima mujizat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, menerima keajaiban Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, ada bagian kita. Saya suka dengan pernyataan mantan ketua umum GSJA ya Indonesia, ya. Dia berkata bahwa untuk mendapatkan jawaban doa, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, untuk mengalami anugerah Tuhan, ada bagian yang kita harus lakukan. Dia mengatakan ada 50% yang harus kita lakukan, ada bagian 50% yang Tuhan akan lakukan. Memang tidak semua hal dibagi seperti itu, Bapak Ibu saudara. Tapi memang ada prinsip, kalau kita ingin mengalami mujizat pertolongan Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus saya dan saudara lakukan. Anugerahnya itu sudah tersedia, berkatnya sudah tersedia, mujizatnya sudah tersedia, tapi kita harus melakukan bagian kita. Ya, kita mendengar kesaksian dari Pastor Bastian, bagaimana Tuhan memakai dia untuk mendoakan orang dan mujizat terjadi. Ya, tapi saya percaya itu terjadi waktu Pastor Bastian, ya, melakukan bagian melakukan bagian kita melakukan bagian kita. Ya, Pastor Bastian menyuruh orang untuk menurunkan kaki seperti tadi kesaksian. Saya juga beberapa kali di Room Life ini kita berdoa bagi orang yang stroke, orang yang ada masalah dengan kaki. Saya selalu berkata untuk mulai bertindak, melangkah dengan iman. Karena itu adalah kunci untuk kita lihat mujizat. Anugerahnya ada, anugerahnya tersedia, tapi waktu kita melakukan bagian kita, maka mujizat pasti terjadi. Apapun yang engkau inginkan, apapun mujizat yang engkau dan saya inginkan, melakukan bagian kita. Kalau engkau mau diberkati, lakukan bagianmu. Ya, kalau engkau ya seperti Pak Maksi dengan Ibu Lita sebagai seorang petani melakukan bagian menanam, dan bagian Tuhan adalah memberkati tanaman sehingga dia menghasilkan 100 kali lipat seperti apa yang dialami oleh Ishak. Jadi ada bagian yang kita harus lakukan. Ya, saya tadi waktu menyiapkan khotbah ini, ya, saya menulis ungkapan ini. Persiapan kita bertemu dengan anugerah Tuhan, maka mujizat terjadi. Ya, persiapan saya dan saudara bertemu dengan anugerah Tuhan, maka mujizat terjadi. Karena itu apapun pergumulan, apapun masalah, siapkan dirimu untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin, amin. Pak Gusti, siap untuk mengalami mujizat Tuhan. Nah, yang kedua, merdekukan karena anugerah Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, anugerah Tuhan itu yang terbaik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya sudah katakan orang Yahudi menyiapkan pernikahan buat anaknya itu 7 tahun. Ya, 7 tahun mereka siapkan. Ya, itu adalah satu tradisi, saudara-saudara. Ya, jadi ada proses ya yang dilakukan 7 tahun.
Ya, tetapi kita belajar di sini bahwa usaha manusia, perjuangan manusia, persiapan manusia, semua yang kita lakukan itu baik. Tadi saya sudah katakan karena ada bagian kita. Tetapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak menempatkan Tuhan menjadi segalanya dalam hidup kita, saya mau katakan satu waktu kita akan berjumpa dengan masalah dan kita akan sadar bahwa kita tidak mampu. Dan juga kita harus sadar bahwa hanya anugerah Tuhan yang membuat semua itu menjadi baik. Ya, hanya anugerah Tuhan yang bisa mengubah hidup Frans yang dulu rendah diri, tidak percaya diri, ya, hidup dalam kemiskinan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakpastian di masa depan. Hanya anugerah Tuhan yang mengubah. Ya, hanya anugerah Tuhan yang mengubah saya. Dan anugerah Tuhan itu, saya mau katakan kepada saudara, itu yang terbaik. Karena usaha manusia itu terbatas, perjuangan kita itu terbatas, apa yang kita perjuangkan itu terbatas. Tapi anugerah Tuhan itu yang terbaik. Ya, saya coba untuk meneliti Bapak Ibu Saudara. Ya, pemimpin pesta ini berkata begini. Ya, dia berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata baik. Kata baik ini berasal dari kata Yunani kalos. Kalos itu bukan saja baik, tapi indah. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan, saudara melibatkan Tuhan, saudara berharap kepada anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya mau katakan hidupmu akan menjadi hidup yang indah. Kalau rumah tanggamu engkau mengandalkan Tuhan, rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang indah. Kalau pekerjaanmu engkau mengandalkan Tuhan, usaha pekerjaan bisnismu engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan memiliki pekerjaan yang indah, yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Selain kata arti kata kalos itu indah, kata kalos itu juga mempunyai pengertian berguna. Artinya saya dan saudara yang bergantung kepada Tuhan, berharap kepada anugerah Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada pertolongan, mujizat, kasih karunia, berkat, anugerah Tuhan. Saya mau katakan hidupmu menjadi hidup yang berguna. Apa yang engkau kerjakan menjadi berfaedah, berguna bagi orang lain. Kata kalos juga berarti terhormat. Ya, Tuhan akan membuat apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau raih itu menjadi terhormat. Kata kalos juga adalah lebih baik, yang mulia. Jadi artinya ada sesuatu yang lebih dahsyat. Oh, para keluarga ini sudah menyiapkan pesta 7 tahun, tapi mereka kehabisan. Tapi ada yang terbaik dari Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, rumah tangga Kristen yang bahagia itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Ya, hanya ada dalam Tuhan. Dan kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus mengundang Tuhan sehingga benar-benar kita mengalami kemerdekaan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena waktu Tuhan hadir, mujizat terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mujizat yang Yesus buat ini luar biasa. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyuruh mereka untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. William Barclay coba untuk membuat kalkulasi, Bapak Ibu Saudara, tentang anggur yang dibuat oleh Yesus. Ternyata dihitung, karena dihitung menurut bejana, ya, maaf tadi ya, sebentar ya, bejana yang mereka pakai itu Bapak Ibu Saudara-saudara untuk pembasuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kalau dikalikan, jadi orang coba untuk mengkali jumlah anggur yang mujizat yang Yesus buat itu sejumlah 750 liter. 750 liter. Dan dalam komentar dari William Barclay dia berkata,
Di Palestina tidak ada pesta yang bisa menghabiskan anggur 750 liter. Anggur 750 liter satu jumlah yang besar, satu jumlah yang luar biasa. Kan secara sederhana, ya tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara ada 700 orang minum setiap orang 1 liter, kan tidak mungkin. Jadi ini menjadi gambaran dari anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Ini menjadi gambaran dari kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak pernah habis. Ada orang yang ada penafsir yang mengatakan ini menjadi gambaran dari kasih karunia Tuhan. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa mengecewakan Tuhan, kita bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, anugerahnya cukup bagi saya dan saudara. 750 liter ini adalah gambaran dari anugerah. Karena itu apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, apapun yang engkau sedang hadapi, saya mau katakan anugerah Tuhan cukup bagi engkau. Tinggal engkau percaya saja, tinggal engkau mengandalkan Tuhan, tinggal engkau berharap kepada Tuhan, maka anugerahnya akan tercurah dan mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan pasti dinyatakan, mujizat Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupannya. Karena kenapa? Karena anugerah Tuhan itu cukup bagi saya dan saudara, ya. Karena itu mari kita belajar. Nah, saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara, anggur yang dibuat oleh ya, atau diubah oleh Yesus, air yang diubah menjadi anggur ini bukan anggur yang memabukkan, bukan anggur beralkohol. Ini adalah anggur manis. Dalam tradisi pesta Yahudi yang disiapkan adalah anggur manis. Anggur manis itu adalah lambang sukacita. Itu adalah lambang kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara ada di dalam Tuhan, ada sukacita ilahi yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kita. Dan kita akan terus melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari belajar untuk terus berharap kepada anugerahnya, kasih karunia-Nya yang akan mengubah kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, saya baru kembali dari Maluku untuk merayakan pesta, dalam pengertian pesta peringatan 50 tahun pernikahan dari mertua saya. Mertua saya sudah 76 tahun, ya. Mereka hanya beda bulan antara papa mertua dan mama mertua. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mertua saya sudah 76 tahun, ya. Dan mereka merayakan sehingga kami pergi pelayanan sekaligus kami hadir untuk menghadiri pesta, ya, 50 tahun pernikahan emas daripada mertua saya. Makasih Bella sudah bergabung, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, waktu saya ada di sana, saya adalah anak mantu yang mengambil keputusan untuk berbicara sedikit, ya, memberikan kesan dan pesan, bukan pesan buat mereka, pesan buat jemaat Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak rohaninya yang hadir. Dan saudara tahu bahwa luar biasa anugerah Tuhan buat mertua saya. Mereka sudah 76 tahun tapi mereka masih melayani, masih jadi pendeta, masih jadi gembala, mereka masih berkhotbah, mereka masih menjadi pembicara. Kenapa? Karena anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Tapi saya pernah bilang di sini, saudara, saya belajar dari mereka sebagai hamba Tuhan. Ya, mereka bukan orang yang sempurna, tapi saya belajar dari mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, yang luar biasa. Mereka adalah orang yang melibatkan Tuhan dalam hidup mereka. Sampai sekarang mereka berusia 76 tahun, tapi mereka masih bangun jam 4 pagi dan ambil gitar, mereka masih main gitar, mereka menggunakan speaker, dan mereka berdoa setiap pagi,
Itu sesuatu yang luar biasa. Mereka mengasihi Tuhan. Tuhan pakai mereka luar biasa. Anugerah Tuhan dalam hidup, dalam pelayanan mereka. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka pernah jual rumah mereka, saudara-saudara, di Manado untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk membangun gereja. Mereka dipakai Tuhan di gereja kami, di gereja Kalvari. Bapak Ibu saudara, mereka adalah dianggap orang yang paling berhasil dalam pelayanan. Mereka membangun 4 gereja besar 2 lantai, 1 di Sorong, 1 di Ternate, 1 di Manado yang digembalakan oleh adik ipar saya, dan 1 di Jailolo di Guaria. Gereja 2 lantai. Tuhan pakai mereka luar biasa. Tuhan sertai mereka dengan kuat kuasa Tuhan sampai tua. Mereka masih diurapi Tuhan, masih ada anugerah Tuhan yang terus mengalir. Saya mau katakan, siapapun saya dan saudara, kita tidak bisa menghabiskan anugerah Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, anugerah Tuhan cukup bagi engkau. Tuhan memberkati kita semua.